Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa dengan saya, Russell. Hari ini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar tentunya di kelas 5. Sekarang kita sudah memasuki tema 4 ya teman-teman. Subtemanya subtema 1 dan pembelajaran 1. Sudah siap belum teman-teman? Ayo, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tentunya agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Tetapi materinya cukup, ya lumayan lengkap lah. Maka dari itu, Russell minta teman-teman untuk simak videonya sampai habis. Nggak usah di skip-skip biar tambah pintar, oke? Materi yang pertama adalah organ peredaran darah. Berikutnya ada pantun. Yuk kita mulai dari materi organ peredaran darah. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Yuk, simak dan pelajari. Organ peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Nah, perhatikan. Mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua, sistem peredaran darah besar. Jadi, kalau teman-teman ditanya, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia ada berapa? Itu ada dua. Satu peredaran darah kecil, yang kedua peredaran darah besar. Yuk kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil urutannya sebagai berikut. Dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Intinya, kalau peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Berbeda dengan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta.
Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, urutan dari sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Dari mulai bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, lanjut arteri, lanjut ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru, lanjut ke vena, dan terakhir ke serambi kanan. Nah, kalau sudah ke serambi kanan, nanti tentunya akan kembali ke peredaran darah kecil dan ke peredaran darah besar dan seterusnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar satu persatu tentang organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Itu disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Setelah jantung, kita akan mencoba untuk mempraktekkan tentang denyut nadi. Nah, coba sekarang kita hitung denyut nadi dengan langkah atau cara sebagai berikut. Yang pertama, tempel dan tekankan, tapi jangan terlalu keras ya, 3 jarimu, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan yang lain ya. Dan temukan denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung terkandung kegiatan yang dilakukan. Ketika kita sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali dalam setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Nah, sekarang kita lanjutkan ke organ peredaran darah yang lain. Ini yang tak kalah penting adalah pembuluh darah. Nah, ini gambarnya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, jadi pembuluh nadi atau arteri itu adalah pembuluh yang membawa darah yang banyak oksigennya keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Makanya namanya pembuluh balik, berarti dari seluruh tubuh balik lagi atau pulang ke jantung ya. Itu namanya vena. Bukan vena nama orang ya. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Nah, perhatikan di ujung-ujung bagian tubuh.
Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Yuk sekarang kita cari tahu perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh vena atau balik ya. Berdasarkan tempatnya. Nah, kalau pembuluh nadi itu tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh. Berbeda dengan pembuluh balik atau vena itu dekat dengan permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Jadi kalau kamu melihat jaringan dalam tubuh kamu yang berwarna kebiru-biruan, itu adalah pembuluh balik atau vena yang membawa darah kembali ke jantung. Kalau pembuluh nadi itu tidak terlihat ya. Berikutnya dinding pembuluh. Kalau pembuluh nadi itu tebal, kuat, dan elastis. Elastis itu seperti karet ya. Berbeda dengan pembuluh balik, itu dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Berdasarkan aliran darahnya, kalau pembuluh nadi itu meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh balik itu dari seluruh tubuh menuju jantung atau pulang kembali ke jantung. Berdasarkan denyutnya, kalau pembuluh nadi itu terasa. Berbeda dengan pembuluh balik itu tidak terasa. Berdasarkan katupnya, pembuluh nadi satu pada pangkal jantung, kalau pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Nah, berdasarkan darah yang keluar dari pembuluh, kalau pembuluh nadi itu darahnya akan memancar. Berbeda dengan pembuluh balik itu darahnya tidak memancar. Itulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Nah, sekarang kita lanjutkan ke organ peredaran darah yaitu paru-paru. Berikut gambarnya. Ternyata paru-paru selain untuk alat pernafasan juga berfungsi sangat penting untuk alat peredaran darah ya. Tahu kan perannya? Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi oksigen yang kita hirup itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah ya teman-teman. Nah, yuk sekarang kita baca apa ini namanya ya. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang tadi dibaca adalah pantun. Pernah dengar kan? Apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak A, B, A, B. Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran ini untuk mengantarkan rima. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Itulah sekilas pengertian tentang pantun. Untuk tema 4 kali ini, kita akan belajar banyak tentang pantun. Mengasihkan bukan? Nah, baik teman-teman semuanya, tidak terasa pembelajaran kali ini sudah harus berakhir. Russell minta maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Kalau ada yang belum jelas, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan Russell jawab ya. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, karena masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.